Otak Homo sapiens, otak yang sama persis dengan yang Anda miliki sekarang, berkembang di padang sabana Afrika. Masalah pertama adalah fisik, perilaku sedenter. Saat Anda duduk diam selama berjam-jam, fisiologi Anda berubah ke mode standby. Ketika bos Anda mengirim email marah atau tenggat waktu mendekat, amigdala otak Anda bereaksi sama seperti saat melihat predator. Pernahkah Anda duduk di meja kerja pada pukul 2 siang, menatap layar komputer, dan merasakan sensasi aneh seolah otak Anda mati rasa? Bukan karena Anda malas, bukan karena Anda tidak kompeten. Namun, ada dorongan biologis yang sangat kuat di dalam diri Anda yang berteriak untuk lari, atau setidaknya melakukan apa saja selain duduk diam di kursi itu selama 1 jam lagi. Sejujurnya, otak manusia itu tidak didesain untuk duduk 8 jam di bawah lampu neon artifisial. Rasa lelah, cemas, dan kejenuhan yang Anda rasakan di kantor formal bukanlah tanda kelemahan karakter. Itu adalah jeritan biologis. Mari kita bedah alasannya. Ada kutipan terkenal yang sering dikaitkan dengan Einstein. Semua orang jenius, tapi jika Anda menilai seekor ikan dari kemampuannya memanjat pohon, ia akan menjalani hidupnya dengan percaya bahwa ia bodoh. Dalam konteks neuroscience modern, ikan itu adalah otak Anda, dan pohon itu adalah lingkungan kerja korporat 9 to 5. Kita sedang memaksa organ biologis yang berevolusi selama jutaan tahun untuk bertahan hidup di alam liar untuk berfungsi sempurna dalam kotak beton yang statis. Ini adalah ketidakcocokan evolusioner atau mismatch theory yang menjadi akar dari stres kerja modern. Untuk memahami glitch pada sistem kerja kita hari ini, kita harus memutar waktu 200.000 tahun ke belakang. Otak Homo sapiens, otak yang sama persis dengan yang Anda miliki sekarang, berkembang di padang sabana Afrika. Spesifikasi teknis otak kita dioptimalkan untuk menjadi pemburu dan pengumpul, hunter-gatherer. Fitur utamanya adalah kewaspadaan tinggi, gerakan fisik yang konstan, pemecahan masalah spasial yang kompleks, dan variasi sensorik yang kaya. Otak kita didesain untuk merespons lingkungan yang dinamis, bukan statis. Sistem penghargaan atau reward system otak kita yang berbasis dopamin berevolusi untuk memotivasi perilaku bertahan hidup. Bagi leluhur kita, dopamin dilepaskan ketika mereka bergerak menjelajahi wilayah baru, berhasil mengejar buruan, atau menemukan sumber air. Ada kaitan langsung antara gerakan fisik, pencarian hal baru, novelty seeking, dan kepuasan neurokimia. Ingat rumus ini, gerakan ditambah eksplorasi sama dengan dopamin. Tanpa kedua elemen ini, otak kelaparan akan rangsangan yang bermakna. Lalu, dalam sekejap mata, sejarah hanya dalam beberapa ratus tahun terakhir, kita mengubah habitat kita secara drastis. Kita menukar cakrawala luas dengan dinding penyekat setinggi dada. Kita menukar pelacakan jejak hewan dengan pelacakan baris data di Excel. Revolusi industri dan kemudian era informasi menciptakan model kerja yang memprioritaskan efisiensi mesin, bukan biologi manusia. Kita menempatkan otak pemburu yang haus akan variasi ke dalam lingkungan yang meminimalkan variasi demi prediktabilitas. Inilah awal mula bencana neurologis tersebut. Masalah pertama adalah fisik, perilaku sedenter. Saat Anda duduk diam selama berjam-jam, fisiologi Anda berubah ke mode standby. Aktivitas enzim lipoprotein lipase yang memecah lemak turun drastis. Tapi yang lebih parah bagi kognisi Anda adalah aliran darah. Tanpa kontraksi otot kaki yang sering disebut sebagai jantung kedua, aliran darah yang membawa glukosa dan oksigen ke otak melambat. Kabut otak atau brain fog yang Anda rasakan di sore hari seringkali bukan karena kurang kopi, tapi karena otak Anda secara harfiah kekurangan bahan bakar akibat tubuh yang statis. Kemudian, ada masalah pencahayaan. Otak kita mengatur jam internal atau irama sirkadian berdasarkan spektrum cahaya matahari yang berubah dari pagi hingga sore. Di kantor, kita dibombardir oleh cahaya spektrum biru yang konstan dan intensitasnya datar sepanjang hari. Ini membingungkan suprachiasmatic nucleus di hipotalamus Anda. Otak Anda tidak tahu apakah ini siang, sore, atau pagi. Akibatnya, produksi hormon kortisol dan melatonin menjadi kacau. Anda merasa waspada saat harus tidur dan mengantuk saat harus bekerja. Lingkungan neon ini adalah polusi sensorik bagi jam biologis Anda. Otak manusia bekerja dengan prinsip use it or lose it. Neuroplastisitas, kemampuan otak untuk membentuk koneksi baru, dipicu oleh pengalaman baru dan tantangan.
Pekerjaan 9 to 5 yang repetitif, di mana Anda melakukan tugas administratif yang sama setiap hari, adalah musuh bagi neuroplastisitas. Tanpa kebaruan atau novelty, hipokampus, pusat memori, tidak terstimulasi. Otak mulai menganggap lingkungan sekitarnya sebagai background noise yang tidak penting, dan secara perlahan, kemampuan kognitif Anda untuk beradaptasi dan belajar hal baru mulai tumpul. Rasa bosan itu adalah tanda otak Anda sedang atrofi atau menyusut secara fungsional. Pernahkah Anda menyadari betapa seringnya pikiran Anda mengembara saat bekerja? Ketika tugas menjadi membosankan, namun tetap menuntut kehadiran fisik, otak mengaktifkan Default Mode Network atau DMN. Ini adalah sirkuit otak yang aktif saat kita melamun, memikirkan masa lalu, atau mencemaskan masa depan. Evolusioner, ini berguna untuk refleksi. Namun di kantor, DMN yang overaktif seringkali mengarah pada ruminasi negatif dan kecemasan. Kita tidak fokus pada pekerjaan, tapi juga tidak benar-benar istirahat. Kita terjebak dalam limbo mental yang melelahkan. Stres di zaman purba bersifat akut dan fisik. Dikejar singa, lari, selamat, lalu rileks. Stres di kantor bersifat kronis dan psikologis. Ketika bos Anda mengirim email marah atau tenggat waktu mendekat, amigdala otak Anda bereaksi sama seperti saat melihat predator. Tubuh dibanjiri kortisol dan adrenalin, bersiap untuk fight or flight. Masalahnya, Anda tidak bisa lari. Anda harus tetap duduk diam dan tersenyum. Akumulasi hormon stres tanpa pelepasan fisik ini bersifat racun, merusak sel-sel otak, mengganggu pencernaan, dan menghancurkan sistem imun. Era kerja hybrid menambah lapisan masalah baru, Zoom fatigue. Otak kita berevolusi untuk membaca bahasa tubuh, feromonan, dan sinyal mikroekspresi secara real-time dalam ruang 3 dimensi. Video call memangkas sebagian besar sinyal ini. Otak Anda harus bekerja 10 kali lebih keras untuk mengisi kekosongan informasi nonverbal dari wajah-wajah 2 dimensi yang kadang mengalami delay milidetik. Ketidakselarasan audiovisual ini menciptakan disonansi kognitif yang menguras energi mental jauh lebih cepat daripada pertemuan tatap muka. Jadi, apakah kita harus kembali tinggal di gua? Tentu tidak. Tapi kita harus meretas lingkungan kerja agar sesuai dengan biologi kita. Solusi paling ampuh menurut neuroscience adalah gerakan. Olahraga kardio bukan hanya untuk otot, tapi untuk otak. Saat Anda berjalan cepat atau berlari, otak memproduksi BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor. Ini sering disebut sebagai pupuk ajaib bagi otak. BDNF memperkuat koneksi neuron dan bahkan menumbuhkan sel otak baru di hipokampus. Rapat sambil berjalan atau walking meeting bukan sekedar gaya-gayaan, itu adalah strategi kognitif. Selanjutnya, Attention Restoration Theory. Otak kita memiliki kapasitas fokus terarah yang terbatas dan mudah lelah. Namun, melihat elemen alam, tanaman, air, cahaya alami, mengaktifkan mode perhatian yang berbeda, yang disebut soft fascination. Ini memberi kesempatan pada pusat fokus otak untuk beristirahat dan memulihkan diri. Membawa tanaman ke meja kerja atau bekerja di dekat jendela bukan sekedar estetika. Itu adalah kebutuhan neurologis untuk mempertahankan produktivitas jangka panjang. Masa depan kerja haruslah neuroergonomis. Ini berarti merancang alur kerja yang menghormati batasan dan kebutuhan otak manusia. Ini mencakup jam kerja yang fleksibel, mengikuti kronotipe tidur individu, lingkungan yang mendorong pergerakan fisik setiap 45 menit, dan budaya yang tidak memuliakan multitasking. Kita tidak bisa mengubah genetika pemburu pengumpul kita. Jadi kita harus mengubah habitat modern kita agar berhenti melawan biologi kita sendiri. Rasa penolakan yang Anda rasakan terhadap rutinitas 9 to 5 adalah mekanisme pertahanan diri yang valid. Otak Anda sedang mencoba memberitahu bahwa ada yang salah dengan cara kita hidup. Dengan memahami neuroscience di balik evolusi ini, kita bisa berhenti menyalahkan diri sendiri dan mulai membuat perubahan kecil. Berdirilah, bergeraklah, cari sinar matahari, dan biarkan ikan di dalam kepala Anda berenang di air, bukan dipaksa memanjat pohon. Bekerjalah bersama otak Anda, bukan melawannya.